Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah kali ini kita akan belajar untuk bagian awal dari SPSS, yaitu bagaimana input dan output data yang ada di SPSS. Ya, bila minggu lalu sudah saya tugasi Anda sekalian untuk menginstal SPSS. Sehingga kali ini kita akan mulai mencoba bagaimana cara menggunakan SPSS di awal-awal. Ya, bila kita buka SPSS ya, di sini kita klik program SPSS, dia akan loading dulu untuk membuka programnya. Ini saya menggunakan versi 23 ya. Bila Anda menginstal versi yang lebih baru atau yang lebih lama sedikit ya tidak terlalu beda. Nah, pertama di sini ya akan muncul dialog box seperti ini. Anda bisa klik new dataset di sini, atau Anda cancel juga tidak masalah, atau Anda silang tidak masalah. Oke, jadi ini adalah bagian awal dari SPSS ya. Nah, Anda lihat di pojok kiri bawah ini ada dua, ada data view dan ada variable view. Anda tidak bisa langsung masukkan angka-angka hasil penelitian atau angka-angka data Anda langsung ke sini, tidak bisa. Nah, Anda harus mendefinisikan dulu variabelnya apa. Ya, jadi misalnya kita ingin memasukkan data misalnya nilai IPK ya, nilai IP semester ya. Nah, namanya dia tidak boleh pakai spasi ya, jadi kita bisa pakai underscore. Misalnya nilai IP semester. Ada name di sini ya, nama variabelnya apa, tipenya apakah dia numerik, menggunakan koma, menggunakan titik atau scientific notation ya, atau dia berupa tanggal atau dia berupa currency dan lain-lain. Kita anggap numerik di sini ya, hanya berupa angka. Nah, misalnya IP-nya 2 desimal ya, 8, with 8 ini artinya berapa karakter yang bisa masuk, berapa angka. Jadi 8 angka ini misalnya. Untuk desimal jadi berapa angka belakang koma. Kita bisa misalkan 2. Label ini semacam komen ya. Jadi misalkan ini kita beritahu IP semester gitu kan. Nah, kita bisa tulis di sini labelnya. Value, nah ini apabila nilai IP semester ini ada subnya, jadi ada anak turunannya, kita isi value, ini tidak. Missing, nah ini misalkan ada berupa range ya. Kalau berupa range kita bisa menggunakannya, kita tidak dulu kolom, ini bisa berapa bagian lebarnya. Nah, ini angkanya bisa rata kiri, rata kanan, atau rata tengah. Nah, dia tipenya skalanya apa? Scale, ordinal, atau nominal. Ya, ini kita bisa tentukan. Bisa scale, bisa ordinal, atau nominal. Kita anggaplah dia skala. Ya, sini. Dia sebagai input, sebagai target, atau split, dan lain-lain. Kita anggap dia sebagai input kan. Anda memasukkan datanya. Oke, jadi ini variabelnya sudah kita tentukan. Sekarang kita bisa mengisi kira-kira nilai IPK-nya, IP per semesternya berapa, dengan diklik di data view ya. Nah, data view nih ada nih. Sekarang kalau belum didefinisikan dia var tulisannya. Tapi setelah kita definisikan di variabel view ya, yang sebelumnya ada namanya, di baris pertama ini dia berubah menjadi kolom pertama, nilai IP semester. Misalkan IP semester 1 3, lalu semester 2 3,5, lalu dia 2,75, 2,6, 3,8, 3,2, lalu misalnya 3,6, dan terakhir misalnya 3,4. Kita isi 8 semester. Nah, beginilah cara Anda mengisi datanya. Ya, jadi Anda harus tentukan dulu variabelnya seperti apa, gitu kan? Anda tidak bisa langsung mengisi angka di sini. Anda harus tentukan dulu. Jadi judul datanya itu apa, ya? Anda tentukan dulu di sini.
Lalu bagaimana bila kita ingin menganalisisnya ya? Nah, ini ada macam-macam, ada file, edit, view, data dan sebagainya. Untuk save ya, Anda tekan icon disket ini, Anda save. Ya, misalkan kita save saja di My Document, misalkan nilai IP ya. Dia tipenya adalah SPSS statistik, itu nama filenya .sav. Kita save. Oke, kita save dulu. Nah, lalu akan muncul blok output di sini ya. Jadi setiap file SPSS itu akan ada dua file lagi di dalamnya, itu file data yang SAV ini file data, dan ada file output ya. Ini untuk menampilkan hasil analisis. Ini bisa kita minimize dulu ya. Nah, transform yang penting itu ada transform, analyze, dan grab ya. Kita yang paling banyak dipakai itu adalah analyze di sini. Analyze, kita akan menganalisis data ini. Misalnya yang paling umum itu deskriptif statistik ya. Kita menggunakan yang paling dasar deskriptif statistik. Kita akan coba frekuensi di sini. Nah, variabel yang ingin dicoba kan ini nilai IP semester. Kita bisa cek ini statistik. Kita ingin melihat apa? Kita ingin melihat kuartil, kita ingin melihat mean, kita ingin melihat median. Ya, kita ingin melihat sum juga bisa, atau kita ingin melihat standar deviasi, atau kita ingin melihat variance juga bisa di sini ya. Kita akan melihat ini semua. Kita ingin melihat kuartil, tidak, misalnya kita ingin melihat standar deviasi, variance, mean, dan median. Misalnya mean, median, dan standar deviasi. Kita continue. Chart, misalnya Anda ingin membuat chartnya juga bisa di sini ya. Di chart, misalnya kita ingin melihat bar chart di sini ya. Frekuensi, continue. Ya, statistik, format. Anda bisa mengatur formatnya seperti apa. Biasanya dua ini saja. Bootstrap tidak usah karena ini bukan merupakan iterasi. Ya, jadi tadi sebelumnya kan di sini Anda pindahkan dulu variabel yang ingin dilakukan uji statistiknya, dan Anda ingin lihat chartnya, bar chart misalkan. Ada display frekuensi table juga bisa. Anda kita klik OK. Nah, maka di window output nanti keluar di sini. Nah, di window output dia keluar bar chart. Nah, tapi bukan seperti ini grafiknya harusnya, karena ini grafik frekuensi ya. Tapi di sini kita bisa lihat ini grafik frekuensi. Ada 8 nilai rata-rata min 3,23, median 3,3, standar deviasi 0,42. Output ini bisa Anda save ya, jadi Anda tidak yang terpisah dari data, atau bisa Anda close saja dulu, tidak di save dulu. Nah, jadi bisa dari analyze, ini Anda bisa cek lagi misalnya deskriptif statistik, frekuensi ya, frekuensi table tidak usah, chart misalnya histogram sekarang, histogram atau bar chart juga bisa, Anda pie chart juga bisa. Ya, misalnya kita tidak perlu mengeluarkan chart ya, kita hanya melihat statistik, misalnya kita lihat lagi kuartil, lalu ada variance, lalu ada minimum, maksimum. Continue, kita OK. Nah, dia kelihatan langsung datanya. Ya, jadi dari 8 poin itu nilai min 3,2, median 3,3, standar deviasi 0,42, variance 0,17, minimum, maksimum, lalu nilai persentilnya berapa. Oke, ini untuk pengisian data yang tunggal ya. Di sini bisa kita cek. Nah, kita misalkan ingin menghapus ya, kita dari variable view, kita klik di tombol yang sini, kita klik kanan, kita bisa clear. Nah, kita hapus. Nah, sekarang kita beralih ke bagian yang lain ya. Nah, kita misalkan ingin memasukkan dua data. Misalnya ada data before ya, sebelum, dan ada data sesudah, after misalkan. Ada before, after di sini. Nah, lalu misalnya kita ingin mengcopy data dari Microsoft Excel. Ya, ini kita atur saja dulu, kita biarkan saja numerik desimalnya 2 desimal, tidak masalah. Ya. Kita akan coba lihat kira-kira before dan after. Ya, jadi ada dua, bagaimana cara
dari Microsoft Excel. Misalnya kita masukkan, kita bikin data di Microsoft Excel ya. Datanya biasanya kan ada di Excel. Jadi misalnya ada before, misalnya ada after. Misalnya di sini 1, 2, 3, 4, 5 dan data afternya misalnya 6, 7, 8, 9, 10. Oke ya. Nah, jadi ketika kita kembali ke SPSS ini, kan kita memberi dua, ada variabel before dan ada variabel after. Nah, data view, nah kan ada before sekarang, ada after di sini. Yang before kita bisa isi saja, kita copy ini semua, kita Ctrl C dan kita kembali ke sini, kita paste. Selesai. Anda jadi bisa langsung copy paste dari Excel ke SPSS. Nah, selanjutnya misalnya Anda ingin analyze deskriptif, misalnya frekuensi tadi, ya, Anda ingin melihat before dan after ya, secara statistik, nilai min, median, standar deviasi, minimum, maksimum dan sebagainya. Kita oke. Nah, sini keluar langsung. Nah, di before itu ini kenapa missingnya ada 3, karena kita mengclear yang sebelumnya dari variabel nilai IP semester tadi. Ya. Karena ada titik-titik ini bisa kita delete saja. Nah, sehingga dia nanti begitu kita analyze, kita frekuensi deskriptif ya, before after, nanti kita oke. Nah, dia kelihatan di sini kan 0 sekarang missingnya, minnya, standar deviasi, varian, minimum, maksimum langsung kelihatan di sini di hasilnya. Oke, itu untuk melihat misalnya lebih dari satu variabel. Itu tadi. Lalu bagaimana misalkan di dalam data tersebut sekarang ada lebih dari satu jenis, gitu kan? Lebih dari satu jenis data, maksudnya seperti apa? Jadi misalkan Anda melakukan penelitian, misalnya ada variabel kecepatan, misalnya kecepatan putar ya. Nah, jadi misalnya begini, coba kita mulai dari awal dulu. Ini kita delete variabel view-nya dua-duanya ya. Kita clearkan di data view-nya, kita delete. Oke. Nah, jadi misalkan di sini jadi misalnya Anda melakukan penelitian ya. Misalnya pengaruh kecepatan putar terhadap misalnya asam lemak bebas. Ya, jadi di kecepatan putar ya, di variabel kecepatan putar itu misalnya ada tiga variabel kecepatan putar, misalnya yang satu 40 rpm, yang satu 50 rpm, yang satu misalnya 60 rpm di sini. Nah kan, lalu misalnya nilai asam lemaknya ada lagi. Nilai asam lemaknya misalnya berapa X, ini misalnya X, ini misalnya ulangan pertama X, ulangan kedua misalkan Y, ya. Ini X lagi, ini Y lagi misalnya. Nah, jadi bagaimana kita melihat mengubah data ini ke dalam SPSS, ya. Jadi misalkan ya, saya buat lebih detail dulu ya. Misalnya ini kecepatan putar tadi ya. Kecepatan putar, yang satu ini misalnya hasilnya. Hasilnya ini misalnya ulangan 1, ini ulangan 2 ya, ini ulangan 3. Hasilnya ini misalkan nilai ALB-nya, asam lemak bebas. Kecepatan putar misalnya 40, 50 dan 60 ya. Ini RPM ya. 50 RPM, ini 60 RPM, dan yang ini 40 RPM. Nah, lalu misalkan hasil ulangan 1 misalnya nilai ALB-nya 3, 2, 2 di sini, ini 4, 2, 3, 2, ini 5, 3, misalnya ini 1. Oke, bagaimana kita bisa memasukkan data ini ya
ke dalam SPSS. Jadi sebenarnya ada dua variabel. Ada satu variabel utama ya, yaitu kecepatan putar yang terdiri dari 3 variabel ya. Terdiri dari 3 variabel dan ada hasilnya. 3 variabel dengan 3 ulangan ya, maka akan terjadi 9 data. Lalu bagaimana kita memasukkan data ini ke dalam SPSS ya? Nah, kan variabelnya kita lihat dulu. Variabelnya kita tidak menulis kecepatan 40 rpm, kecepatan 50 rpm, itu bukan seperti itu ya. Karena yang di sini yang dimasukkan itu adalah variabel utamanya. Tadi misalnya putaran ya, kita beri nama putaran. Ya, kita desimalnya misalnya 0 saja. Nah, ada yang namanya value di sini. Ya, jadi putaran itu ada berapa? Nah, jadi misalnya kita beri variabel pertama itu value-nya 1, labelnya itu misalkan namanya ya, itu misalnya 40 rpm. Kita klik add di sini. Value 2, jadi variabel kedua itu 50 rpm. Kita klik add di sini. Variabel ketiga itu kan 60 rpm. Kita add di sini. Oke. Nah, jadi variabel putaran itu punya 3 subvariabel ya tadi sesuai di sini 40, 50 dan 60 rpm. Nah, sehingga selanjutnya di bawahnya ada nanti nilainya, value-nya berapa. Nah, ini ada putaran. Berapa nanti nilainya. Kita bisa cek nanti di sini. Kita cek di sini kan putaran ada value 1, 2, 3. Putaran dan nilai putaran di sini. Ya, jadi apabila ada subvariabel Anda menuliskannya di sini nanti. Ini nanti akan di bagian analisis lebih mendalam. Jadi cara memasukkannya seperti ini untuk variabelnya. Begitupun misalnya ada putaran dan ada lagi pengaruhnya. Misalkan ada variabel kedua bukan hanya putaran tapi misalkan jumlah reagen atau jumlah reaksi kita buat di sini. Jadi bukan 40, 50, 60 di name sini bukan. Tapi variabel besarnya apa dan anak variabelnya di mana. Oke, ini untuk memasukkan input. Misalnya ada bagian variabel, ada anak variabelnya. Nah, misalkan lagi kita ingin membuat grafik yang lain ya di variabel graph ini, di tab graph ini ada chart builder, ada bentuk di legacy dialog ini Anda bisa lebih membuat lagi. Jadi selain menggunakan Excel, Anda juga bisa menggunakan variabel-variabel lain untuk membuat graph di sini ya. Jadi misalkan kita ingin membuat variabel, misalnya ada waktu ya, waktu dengan misalnya kecepatan. Nah, ini kita misalnya 0 saja, 0, tidak ada desimal, 0, ini 0 ya. Nah, kita misalnya bikin juga nih di Excel nih. Misalnya dari sini saya hapus dulu. Misalnya variabel antara waktu misalnya dengan kecepatan. Jadi misalnya 0, 1, 2 dan seterusnya. Misalnya sampai 10 ya. Lalu kecepatannya meningkat. Awalnya 0, 10, 15, 35, 48, 59. Nah, lalu misalnya 79, 88, 95, 103, dan 115. Nah, misalnya filenya seperti ini. Nah, ini kita bisa copy ya, karena kita sudah mendefinisikan di variabel view ini waktu dan kecepatan yang menjadi variabel utama. Data view, nah sudah ada waktu kecepatan, kita tinggal paste saja. Oke, nah sekarang kita ingin membuat grafiknya. Kita bisa pakai chart builder, tapi chart builder ini biasanya cukup rumit. Kita langsung saja menggunakan legacy dialog. Kita misalkan ini line. Simple, multiple, drop line, kita simple saja. Oke, summary for group forecast, kita lihat define. Oke, kan kita number of case kategori axis define point by. Nah, ini panel row kolomnya yang mana. Dan kita bisa atur di sini
kategori axis berarti ini kita masukkan waktu, kita masukkan kecepatan di sini. Ini misalnya ingin memberi judul, misalnya kecepatan apa, gitu kan? Kita bisa beri judul di sini, misalnya kecepatan judulnya. Ini option di sini bisa tambahan, tapi biasanya cuma dua ini, access define point by kecepatan. Kita coba hasilnya seperti apa. Oh, ternyata bukan seperti ini. Ya, ini waktu, ini count, artinya ini count. Jadi hati-hati dalam membuat grafik di sini. Kita coba lagi grab, misalnya line, gitu kan? Kita simple saja, bukan drop line tadi kayaknya saya kepencet drop line. Kita yang simple, define kategori axisnya itu adalah waktu, ya, axisnya waktu. Line represent variabel di sini, ada statistik kecepatan. Kita coba percent of cases, jump name, jump kumulatif, kategori axisnya waktu, kecepatan, panel by row, column. Kita coba apa hasilnya. Nah, kelihatan kan waktu dan kecepatan di sini. Nah, jadi yang kita isi tadi, ya, saya ulangi untuk output grafiknya di sini, ya, grab misalnya seperti ini, legacy dialog, line yang simple, atau bisa ini summarize of separate variable kalau misalnya nilai atau value of individual case juga bisa. Jadi misalnya ini kan individual case, kita bisa define di sini line represent misalnya kecepatan, garisnya kan garis kecepatan, kategori labelnya bisa case number atau variabel waktu, line waktu kita bisa di sini, oke. Ya, sama. Jadi line itu kan apa yang ingin ditampilkan, ini kan kecepatan di sini, value kecepatan, ini waktu kecepatannya, dia bisa naik. Kalau kita double klik di sini, nah jadi chartnya ini bisa kita edit. Nah, chart edit di sini kita ingin nambahkan apa, ya. Kita mau axis reference line, kita bisa nambahkan chart size-nya, lines-nya, style-nya mau seperti apa. Nah, kita bisa tambahkan di sini. Nah, misalnya ini mau nambahkan garis, kita bisa tambahkan, atau mau ininya garis yang ini kita edit juga bisa. Ya, mau warna apa? Misalnya mau warna merah, kita bisa apply warna merah. Atau misalnya bentuk garisnya tidak lurus, ya, line tipenya bisa step, ya. Nah, bisa seperti ini atau bisa spline. Nah, jadi selain menggunakan Microsoft Excel, Anda juga ada pilihan, ya, untuk membuat grafik menggunakan SPSS. Nah, bisa juga tambahkan garis bantu misalkan, ya. Nah, ini Anda bisa menggunakannya di SPSS untuk membentuk grafik tadi. Ini misalnya grafik waktu, ya. Ini misalnya datanya waktu dan kecepatan. Misalnya apalagi yang kita inginkan, misalnya sekarang bukan waktu, bukan kecepatan. Ini saya delete lagi, ya, saya clear, ini saya clear. Misalnya kita mau menghitung misalnya tinggi, ya, tinggi badan. Ya, kita tidak perlu di sini, ya kan, skalanya adalah nominal, ya. Nominal bisa, scale bisa, mana saja, scale juga tidak masalah. Nah, tinggi badan misalnya 125, 130, 145, 145, 150, 186, 188, 178, 13, yang 13 kependekan, 168, 168 lagi, 168 lagi misalnya, 165, 167, 177, 190. Nah, ada 15 data misalnya, ya. Ada 15 data tinggi badan. Untuk analyze di sini kan Anda bisa menghitung min, median, modus dan segala macamnya dengan frekuensi. Tapi bila kita ingin melihat dari bentuk grafik di sini, ya, kita bisa legacy dialog di sini. Nah, kita bisa lihat dalam bentuk bar. Simple, cluster, stack kita yang simple, value of
group, bisa group ya kalau dia bentuknya digabung group, tapi bisa separate variable, atau bisa juga individual case, kita bisa separate variable, kita define di sini. Bar itu merepresentasikan tinggi badan kan. Nah, bar itu tinggi badan. Lalu kita bisa tambahkan yang lain, misalkan apa di sini. Nilai min, nilai median, nilai modus, atau number of cases. Kita bisa tambahkan yang standar deviasi. Kita juga bisa melihat di sini nilai standar deviasinya bagaimana. Tapi biasanya kalau yang separate variable ini harus 2 variabel. Kalau hanya satu seperti ini, ya grabnya tadi, barnya Anda pilih value of individual case. Ya, kalau dia hanya satu variabel seperti ini, kita define bar represent tinggi badan. Sudah, gitu kan. Kategori labelnya kalau Anda punya label, tapi kalau tidak kan sudah. Nah, keluar di sini. Jadi kan case nomor 1, anak-anak pertama tingginya sekian, anak kedua sekian, ketiga sekian. Ini Anda bisa diedit nih. Misalnya bagian grafiknya sini ya, labelnya mau bagaimana bentuknya, kan bisa dilihat. Number formatnya seperti apa, variabelnya seperti apa, tekstilnya seperti apa, Anda bisa rubah-rubah di sini. Anda bisa rubah-rubah semua di sini ya. Bar optionnya seperti apa. Ini misalkan mau 93%, mau dia rapat-rapat, mau dia lebar-lebar, ini rapat, dia flat. Nah, ini lebih banyak pilihannya daripada di Excel untuk membentuk grafiknya di sini. Ini misalnya untuk bentuk graph. Graph ini pun bisa Anda copy nanti ke Excel. Misalnya Anda copy ya, Anda ke Excel atau ke Word di Excel, tinggal di paste. Nah, dapat gambarnya. Ya, di sini Anda bisa lakukan itu. Nah, misalnya Anda tidak ingin ini, Anda misalnya ingin histogram ya, grab legacy dialog, misalnya histogram. Histogram, nah, ada yang bawah ini histogram. Variabelnya kan tinggi badan. Anda bisa juga tampilkan kurva normalnya, ya, Anda oke. Nah, keluarlah histogramnya. Nah, kan bahwa dia dibagi per skalanya 120, ini 130, 140, ini 150 kan kelihatan ini paling banyak di antara 160 sampai 170 di sini kan. Kita edit misalnya di sini ya. Y-axisnya. Nah, kita bisa incrementnya kan, major increment scale-nya di sini seperti apa. Dengan auto misalnya minimum, maksimum, major increment-nya 1 seperti apa, kita bisa atur di sini. Scale-nya seperti apa. Bisa kita ganti 5 di sini increment-nya. Nah, kita 0 sampai 5 frekuensinya. Kita bisa atur di sini. Frekuensinya atau yang di sini. Nah, ini misalnya major increment-nya jangan 20 tapi 10 biar kita kelihatan. Bisa apply. Nah, kelihatan kan angka-angkanya. Atau yang di sisi kiri, ini misalnya frekuensinya 1 tadi ya, major increment 1, apply, set, keluar angkanya. Atau misalnya 0,5 major increment-nya biar lebih detail lagi. Nah, bisa. Barnya ini mau Anda ganti warnanya juga bisa, misalnya warnanya merah, apply, set. Nah, bisa. Ini histogram Anda. Nah, jadi Anda juga bisa melihat ya, bentuk distribusi kurva normalnya seperti apa. Nah, itu jadi untuk membentuk variabel-variabel dan graf-graf yang lain yang bisa Anda coba ini nanti ya. Bisa Anda, datanya ada area, ada pie chart, ada box plot dan segala macam. Misalnya box plot ya, kita melihat tinggi badan ini kan kira-kira nilai rata-ratanya dan siapa yang ada di luaran data ya. Kita bisa grab, kita legacy dialog, kita bentuk box plot yang simple saja, summary of separate variable di sini. Kita define box itu kan represent tinggi badan, label case-nya bisa tidak ada dulu. Oke. Nah, dia akan membentuk box plot di sini kan. Nih, kita bisa lihat nih tinggi badannya rata-rata. Nah, nilai rata-rata kita edit dulu ya. Misalnya di sini kita bentuk lebih simpel lagi. Scale, major increment-nya 1 misalnya. Set. Nah, jadi lebih kelihatan jelas. Kita tambahkan misalnya garis bantu lagi di sini kan. Mayor dan minornya kita tambahkan. Kita tambahkan lagi garis bantu di sini.
Nah, sehingga ini dari data tadi ini nilai rata-rata ya, garis ini nilai rata-rata itu ada di sekitar 168. Nah, lalu ini adalah nilai tinggi badan, nilai tertinggi, nilai terendah, dan ini nilai yang masuk nilai rata-ratanya. Nah, ini dalam rata-rata box plot. Jadi begitu Anda bisa membentuk berbagai jenis grafik dengan menggunakan SPSS ya, bukan hanya Excel. Anda bisa save juga ini ya bila Anda mau. Nah, jadi begitu cara memasukkan variabel-variabel ya. Anda bisa copy dari Excel, masukkan ke SPSS dan sebagainya di sini. Baik, itu untuk kuliah kali ini ya, tentang bagaimana cara menginput dan dan mengeluarkan grafik atau nilai-nilai data tadi ya. Bisa menggunakan analyze untuk menggunakan nilai-nilai statistik yang umum ya, deskriptif statistik, frekuensi, misalnya tinggi badan ini statistik. Nah, kita bisa cek di sini mean, median, modus, sum, dan lain-lainnya. Kita bisa lihat bahkan distribusinya seperti apa. Kita bisa tampilkan ya. Nah, semua cepat di sini ya. Kita bisa tampilkan datanya. Kita bisa tampilkan semua data di sini. Oke, sekian dari saya untuk kuliah kali ini ya. Video ini akan saya upload di Google Classroom dan jangan lupa isi daftar hadirnya. Sekian dan terima kasih.